Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, dalam Islam ada beberapa cara untuk memperbaiki hidup. Cara tersebut sebagai bentuk ikhtiar kita untuk kehidupan yang lebih baik. Sebab Allah Ta'ala juga tidak akan mengubah kondisi hambanya sehingga ia berusaha mengubah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia, maka cepat-cepatlah memperbaiki diri sebelum semua terlambat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ada beberapa tahapan untuk memperbaiki hidup seorang muslim tersebut agar menjadi lebih baik. Tahapan itu antara lain, yang pertama, belajar ilmu syar'i setahap demi setahap. Islam adalah agama sempurna yang dibangun di atas dua pondasi kokoh, yaitu ilmu dan amal. Amal akan rusak bila dia tidak disertai dengan ilmu yang benar. Amal tanpa ilmu ibarat membangun istana di atas air, dan sebaliknya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Semuanya buruk dan menimbulkan kerusakan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya
terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Tatkala menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, maksudnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sebab syariat itu mencakup dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ilmu yang sesuai dengan syariat adalah ilmu yang benar, dan amal yang sesuai dengan syariat adalah amal yang diterima. Tafsir Ibnu Katsir. Karena kedudukan ilmu inilah, maka wajib bagi kita seorang muslim yang akan beramal dan beribadah kepada Allah harus disertai dengan ilmu tentangnya agar bisa diterima ibadahnya. Mengingat tujuan diciptakannya manusia adalah yang pertama, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ibadah tidak akan diterima kecuali didasari dengan ilmu, yaitu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada alasan baginya untuk tidak menuntut ilmu. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mempunyai rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak memiliki oleh selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya sangat mudah mengetahui seperti apa cerminan diri Anda. Cukup dengan melihat bersama siapa saja Anda sering bergaul. Seperti itulah cerminan diri Anda. Kenyataan ini telah dipaparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari. Kalau seorang biasa berkumpul dengan seseorang yang hobinya berjudi, maka kurang lebih dia seperti itu juga. Begitu pula sebaliknya, kalau dia biasa berkumpul dengan orang yang rajin sholat berjamaah, maka kurang lebih dia seperti itu juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Di antara sifat ruh atau jiwa adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan hakikat ini dengan bersabda, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu, dan jika tidak saling mengenal, maka akan berbeda atau berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, Islam mengajarkan agar kita tak salah dalam memilihnya. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai tahapan cara memperbaiki diri. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai serta mengampuni dosa kita semua. Amin. Bila banyak salah dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.